Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama gue Muhammad Pramandaru. Sesuai teaser yang gue post di Instagram tentang podcast, gue bakal nge-review buku berjudul Joseph Stalin, The Short Biography yang ditulis oleh Georgi Alexandrov. Jadi sebelumnya kita ngomongin dulu nih, gimana sih kesan-pesan kita pandemi berlangsung lama ya, hampir 1 tahun 8 bulan. Dari Maret yang awalnya cuman libur 2 minggu, keterusan sampai semester 1 kelas 12. Jadi dengan dari pandemi itu kita bisa belajar bahwa segala sesuatu itu udah bisa kita 100% atur. Semua pasti ada kendalanya, ada uji cobanya, dan diambil hikmahnya. Semoga kita bisa lebih giat dalam belajar dan lebih siap dalam hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi di masa depan. Oke, lanjut aja langsung podcast ya. Biografi Joseph Stalin. Nama Joseph Stalin itu yang panjang Joseph Vissarionovich Stalin. Cuman nama asli yang bawaan lahir dia itu adalah Losif Vissarionovich Zugashvili. Dunia kemudian mengenalnya dengan nama Joseph Stalin kan. Joseph Stalin dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1878 di Gori, Georgia. Ayahnya itu bernama Besorian Zugashvili, sementara ibunya bernama Keke Gelaz. Ayahnya bekerja sebagai tukang sol sepatu yang hobi mabuk-mabukan. Masa kecil Joseph Stalin itu menghabiskan masa kecilnya ya di Gori, Georgia. Di tahun 1888, setahun sebelum ayahnya meninggal, orang tuanya itu memasukkan Joseph Stalin ke sekolah gereja Gori. Waktu usia 12, Joseph Stalin dipindahkan ke seminari spiritual Tbilisi yang merupakan lembaga perlatihan spiritual di kota Tiflis. Di lembaga ini prestasi Stalin sangat baik, meraih peringkat tinggi di bidang akademiknya. Namun meski usia dewasa, minat belajarnya menurun akibat prestasinya buruk tuh. Perilaku yang sering berontak membuat mereka terkadang memasukkannya ke sel. Jadi Joseph Stalin itu dari kecil udah ada sifat pemberontakannya, sifat tidak ingin diperintah, ingin memerintah gitu loh. Jadi dia itu menganut paham Marxisme kan. Sifat pemberontakannya itu muncul setelah ia terpengaruh dengan pemikiran dari tokoh revolusioner seperti Nikolai Chernyshevsky, Alexander Kazbegi. Ia juga membaca buku Das Kapital karya Karl Marx. Sifatnya Joseph Stalin ini semakin anti Tuhan tuh. Semakin menjadi tak kalah, ia bergabung dengan klub buku terlarang di sekolahnya. Pemikiran Marxisnya semakin berkembang seiring dia bergabung dengan pertemuan kaum buruh dan akhirnya meninggalkan sekolah. Nah, di tahun 1899, Joseph Stalin bekerja di observatorium di Tiflis, Georgia. Di sini ia berhasil memengaruhi beberapa kelompok pemuda untuk mengadakan gerakan pemberontakan. Tuh, jadi sifat dia yang dari kecil itu akhirnya digunakan, akhirnya dia memberontak. Namun segera dipadamkan oleh pemerintah setempat. Kemudian dia bergabung dengan Partai Buruh. Untuk menghindari kejaran pemerintah, Stalin banyak menggunakan nama samaran. Ia bergabung dengan Partai Buruh Nasional Demokrat Rusia. Sosial maksud gue. Ia kemudian menghalang kekuatan buruh untuk memberontak dan unjuk rasa. 2 kali tuh dia melakukan hal tersebut, 2 kali pula dia gagal. Akhirnya Stalin ditangkap terus dipenjara. Kemudian dihukum 3 tahun dalam pengasingan di Siberia. Dia melarikan diri tuh, kabur. Dia balik lagi ke Tiflis. Di sini ia menyunting surat kabar untuk berhaluan Marxis dan menyuarakan gerakan Marxisme di Georgia. Joseph Stalin itu punya relasi sama Vladimir Lenin. Tahun 1903, tak kala ada perpecahan dalam tubuh partai itu, Joseph Stalin memihak kepada Bolshevik di bawah pimpinan si Lenin ini hingga tahun 1917. Ia menjadi anggota partai yang gigih dan giat. Itu dia giat banget parah. Ia ditahan tak kurang 6 kali. Setelah revolusi kaum Bolshevik itu terjadi tuh di Rusia pada tahun 1922, Stalin menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis. Kedudukan ini membuat kesempatan luas baginya untuk menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi Partai Komunis Rusia itu. Hal itu juga sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan Stalin menuju puncak kekuasaan sesudah Lenin meninggal dunia. Kemudian beralih dia menjadi diktator Rusia. Sesudah Lenin
meninggal tuh tahun 1924, Joseph Stalin menggantikan dia. Lebih jauh dari itu, Stalin berhasil mengalahkan kekuatan bersama berhasil menggalang kekuatan bersama Lev Kamenev dan Grigori Zinoviev dan membentuk Troika dan Triumvirat. Bareng-bareng tuh mereka berhasil ngalahin Trotsky dan para pengikutnya. Kemudian Stalin balik menghadapi Zinoviev dan Kamenev serta menyingkirkan kedua mereka. Sesudah berhasil mengalahkannya, oposisi sayap kiri dalam perebutan kekuasaan, Stalin tuh meneruskan menerima beberapa usul politik mereka. Tak lama itu, sesudah itu, Stalin menghadapi sayap kanan dari Partai Komunis yang mengalahkan mereka pula. Menjelang awal tahun 1930, dia sudah menjadi diktator tunggal di Uni Soviet. Kemudian ada namanya gerakan pembersihan Joseph Stalin. Dimulai tahun 1934, Stalin tuh melancarkan serentetan gerakan pembersihan. Kutip 2. Peristiwa yang sedikit bisa dianggap awal dari tindak pembersihan itu adalah pembunuhan yang terjadi pada 1 Desember gue ingat-ingat dulu, 1934, atas diri Sergei Kirov, pejabat tinggi komunis dan salah seorang penasihat Stalin. Besar kemungkinan Stalin sendiri yang memerintahkan membunuh itu, sebagian untuk menyingkirkan Kirov, tetapi tampaknya lebih ditujukan untuk menyembunyikan langkah-langkah pembersihan selanjutnya. Tahun-tahun berikutnya tuh, sejumlah besar orang pernah jadi tokoh pemimpin Partai Komunis di masa revolusi 1917, dan mereka yang berada di bawah pemerintah Lenin dituduh mengkhianati oleh Stalin dan dihukum. Pembersihan di pertengahan 1930-an meluas ke segenap tuh Partai Komunis tuh, jadi mereka menyebar. Dan angkatan bersenjata pun juga. Dan pembersihan itu tidaklah semata ditujukan kepada anti komunis dan revolusioner. Stalin tuh lebih sukses dalam hal bunuh-bunuhan tuh kaum komunis ketimbang dilakukan oleh polisi SAR sendiri. Contohnya dari anggota Sentral Komite Partai Komunis yang terpilih tahun 1934. Lebih dari 2/3 dibunuh pada saat pembersihan berikutnya. Gila sih, sadis banget. Dari langkah-langkah ini udah jelas kan tuh motif utama Stalin adalah membuka kemungkinan buat dia mendirikan salah satu kekuatan yang berdiri sendiri dalam negeri. Ironisnya, justru pada saat hebat-hebatnya pembersihan inilah Stalin mengeluarkan konstitusi baru Uni Soviet yang disebut demokratis. Tuh. Terus diantara politik ekonomi yang ditegaskan Stalin adalah kolektivisasi paksa sektor pertanian. Politik itu amat tidak populer di kalangan petani dan diantara mereka menentangnya. Terus pada awal 1930-an itu dengan perintah Stalin berjuta-juta petani dibunuh dan biarkan mati kelaparan. Bayangin itu juta-jutaan orang kehilangan keluarganya, dibunuhin. Gak salah kan dia dibilang salah satu diktator terkejam di dunia. Habis itu pada akhirnya dia berhasil tuh secara ekonomi. Sektor pertanian Uni Soviet tuh boleh dibilang terbelakang pada saat itu kan. Politik Stalin lainnya adalah pendorong cepatnya industrialisasi. Ia terselesaikan sebagian lewat serentetan rencana pembangunan 5 tahun yang kemudian banyak ditiru oleh negara luar Soviet. Di samping berbagai ketidakefisien, politik industrialisasi Stalin bisa dibilang membawa perbaikan dan sukses. Kendati besarnya kehilangan material diderita oleh Uni Soviet dalam Perang Dunia II, Uni Soviet keluar dari perang tuh sebagai negara industri terbesar kedua habis Amerika, karena Amerika pertama kan. Watak utama Stalin tuh ada kekejamannya, tak sedikit pun tampak rasa belas kasihannya. Bagai cadas, bahasanya. Selalu dalam keadaan curiga, mendekati paranoia. Di sisi lain, Stalin itu juga adalah orang yang ulet banget, kemauannya kuat, teguh, pendiriannya angkuh dah, dan punya daya pikir yang kuat dan luar biasa. Di masa hidupnya juga, Joseph Stalin mengirim berjuta orang ke alam baka atau ke kem-kem kerja paksa. Hal ini tidak beda jauh kan sama Hitler. Diperkirakan korban dari Joseph Stalin itu berjumlah puluhan juta jiwa. Joseph Stalin sering dianggap
dia sering dianggap berjasa mengindustrialisasiin Rusia. Rasa penyebutan ini berlebihan. Pertama, jelas Uni Soviet akan melakukan industrialisasi dirinya, walau tanpa Stalin. Kedua, meski Stalin merupakan tokoh pendorong percepatan industrialisasi, dia pasti bukan pemula, dan sesungguhnya semasa hidupnya Joseph Stalin tuh diketahui menikah sebanyak 2 kali. Adapun istrinya bernama Nadezhda Aluyeva serta Kato Svanidze. Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai oleh 5 anak. Kemudian kita masuk ke bagian saat wafatnya Joseph Stalin. Joseph Stalin itu dikenal sebagai manusia baja. Dia wafat tanggal 5 Maret 1953 di Moskow, Rusia. Penyebabnya adalah pendarahan di otak. Joseph Stalin kemudian diawetkan dan disimpan di Lenin's Mausoleum bersama dengan jasad Vladimir Lenin dan juga diawetkan. Jadi itu aja yang bisa gue omongin sekarang, karena jujur gue juga belum selesai bacanya sih, soalnya emang banyak banget, jadi gue sedikit lewatin, jadi bisa ditutup dengan baik podcastnya. Itu aja yang bisa gue omongin. Kita bisa ambil kan pelajarannya, watak kita dari kecil itu bisa ke bawah sampai besar. Kita egois waktu kecil itu, bisa juga egois kita itu ke bawah sampai besar, egois ke orang. Kita suka bohong dari kecil, pasti kita nanti besar juga suka bohong. Itu aja sih bisa gue bisa gue ambil hikmahnya. Jadi sekian deh, terima kasih udah dengerin podcast gue. Mohon maaf kalau ada salah, soalnya ini kan juga podcast pertama gue, jadi gue gak ahli dalam. Gue jujur sebenernya gue gak bakat nih bikin podcast. Gue gak bakat ngomong-ngomong gini, cuman ya kan ini tugas sejarah, jadi mau gak mau kan sekalian belajar juga, bisa podcast, sekalian public speaking lah. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan ke lu semua. Mohon maaf kalau gue ada kesalahan kata, karena tadi gue ngomong juga belibet banget. Jadi sorry aja, karena gue masih belajar. Sekian.